itulah maka tahun 1959 adalah tahun yang membanggakan perjuangan nasional kita. Tahun tempat yang para menyatakan. Saya memulai karir menulis saya sejak tahun 2008, sejak saya duduk di bangku SMK. Di sini saya mencoba membaca ulang sejarah kolonial dari berbagai perspektif, dari jurnal, dari buku-buku, bahkan dari ingatan lokal masyarakat yang membentuk mitos dan bagaimana mempresentasikan banyak hal itu di dalam karya fiksi. Ini semacam eksperimen juga yang saya lakukan, bagaimana saya menciptakan ruang baru khususnya di dalam fiksi mengenai sejarah. Saya menyukai satu cerpen, semua cerpen saya sukai, tapi yang paling favorit di dalam buku itu bagi saya pribadi seorang penulis adalah cerpen Nasib Seorang Pelaut. Di situ saya menggunakan salah satu teknik menulis yang saya pikir belum pernah saya temukan di para pembaca Indonesia sendiri, yaitu bagaimana saya menggunakan format jurnal dalam menulisnya. Saya menggunakan teknik itu karena mungkin itu adalah semacam rasa bosan saya terhadap studi S2 saya dan keberlimpahan data saya terhadap buku ini. Jadi saya mencoba bermain-main di situ, bagaimana saya menerapkan format jurnal yang ada pendahuluan, abstrak, bagian pembahasan, dan daftar isi. Permainan ini saya lakukan sebagai tawaran, khususnya terhadap pembaca, bagaimana membaca cerpen itu dengan cara lebih baru. Cerpen ini saya tulis sejak akhir tahun 2013. Kemudian hampir semua cerpen-cerpen di dalam buku Berburu Buaya itu cerpen-cerpen panjang. Itu saya lakukan sebenarnya sebagai tawaran juga, termasuk counter terhadap bagaimana konsep cerpen Indonesia yang kebanyakan ditulis dengan cara cukup singkat. Ada beberapa buku yang menjadi pattern saya atau yang sangat mempengaruhi saya dalam menulis Berburu Buaya di India Timur. Buku tersebut khususnya adalah buku karya-karya Orhan Pamuk. Judulnya Snow dan My Name is Red. Orhan Pamuk memberikan buku-buku Orhan Pamuk khususnya atau karya-karya Orhan Pamuk itu selalu memberikan perspektif di luar dari perspektif besar. Orhan Pamuk selalu mencoba bercerita dari sudut pandang hal-hal kecil, seperti dari benda-benda mati atau benda-benda yang tak bernyawa. Roh ini yang saya ambil sebagai semangat saya menulis Berburu Buaya di India Timur. Harapan saya menulis buku Berburu Buaya di India Timur adalah semacam melakukan pembacaan ulang atas sejarah, khususnya sejarah kolonialisme. Dengan melakukan pembacaan ulang ini, kita juga akan menemukan pengetahuan baru, khususnya pengetahuan kita mengenai sejarah di masa lalu dan bagaimana sejarah tersebut menentukan diri kita hari ini dan masa depan diri kita kelak.